Lihat di sini, disewakan toko retail lokasi strategis. 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 Toko disewakan. Semua pertokoan di sini kosong sekarang. Dulu pertokoan ini ramai saat pertama kali dibuka, tetapi sekarang semuanya disewakan. Di negara dengan populasi 1,4 miliar jiwa, tidak ada seorang pun di jalan, tidak ada pelanggan di toko. Kemanakah perginya semua orang? Apa yang akan kita lakukan dengan toko-toko fisik ini? Pada bulan Oktober terjadi penurunan yang signifikan dalam jumlah orang yang berbelanja keluar rumah dan peningkatan jumlah toko yang tutup. Pusat-pusat komersial dan jalur pedestrian yang dulunya ramai kini nyaris sepi. Bahkan toko pangkas rambut dan pasar sayur pun kini kosong. Hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya, kemana perginya semua orang dan uang? Apakah orang-orang telah berhenti mengkonsumsi sama sekali? Banyak pemilik usaha kecil yang masih bertahan tetap membuka toko, juga menyuarakan kesulitan mereka, menggambarkan bisnis mereka sebagai bisnis yang suram dan nyaris tidak berkelanjutan. Banyak yang berharap bahwa dengan berakhirnya pandemi, masa-masa sulit akan berakhir dan akan ada kesempatan untuk menebus kerugian. Namun, kini menjadi jelas bahwa pandemi hanyalah awal dari kesulitan. Para pekerja menghadapi pengangguran dan pemotongan gaji, sementara pemilik usaha berjuang dengan kurangnya pelanggan, yang mengakibatkan tidak hanya ketidakmampuan untuk menghasilkan uang, tetapi juga kerugian finansial yang signifikan. Selain itu, dengan ekonomi China yang terus menurun dan meningkatnya pemutusan ekonomi antara negara-negara maju barat dan China, masa depan mungkin akan semakin menantang bagi rakyat China. Saat berjalan-jalan di sekitar Bund di Shanghai, tiba-tiba saya menyadari bahwa banyak toko yang tutup. Sayang sekali, rasanya banyak toko di Shanghai yang tidak bisa bertahan tahun ini. Perekonomian terus menurun dan banyak toko fisik yang tidak dapat bersaing dengan toko online, sehingga membuat mereka tutup. Mengapa hal ini terjadi? Saya secara acak mewawancarai seorang pedagang di sini dan dia mengatakan kepada saya bahwa dia tidak mampu bertahan lagi tahun ini, terutama karena harga sewa telah naik lagi. Akan tetapi, meskipun harga properti untuk pemilik tanah sebenarnya telah turun, harga sewa terus meningkat. Selain itu, dengan penurunan konsumsi saat ini, banyak orang memilih opsi belanja online yang relatif lebih murah, yang mengakibatkan banyak toko harus tutup. Pedagang ini mengatakan bahwa omsetnya tahun ini hanya setengah dari tahun lalu, tetapi biaya sewanya meningkat 50%. Jika dia menaikkan harga, semakin sedikit orang yang akan membeli barangnya. Jadi, dia pun memutuskan untuk tutup di akhir tahun. Lihatlah sekeliling, ada begitu banyak toko yang terbengkalai di mana-mana tanpa ada yang mengambil alih untuk melanjutkan bisnisnya. Sungguh sangat disayangkan. Berdasarkan situasi toko fisik seperti yang diamati dan dilaporkan oleh wanita ini, kita dapat melihat betapa parahnya situasi ekonomi di Shanghai tahun ini. Perlu dicatat, bahwa selama pandemi tahun lalu ketika Shanghai berada di bawah penguncian selama beberapa bulan dan toko-toko fisik tidak dapat beroperasi secara normal, pendapatannya masih 2 kali lebih tinggi dari tahun ini. Sekarang, meskipun pandemi telah berakhir, bisnis menghadapi situasi yang lebih sulit. Kelesuan ekonomi, penarikan modal asing, dan pengurangan belanja konsumen secara umum, telah membuat bisnis menjadi mustahil untuk sukses. The Bund adalah salah satu landmark utama Shanghai, yang berfungsi sebagai pusat keuangan dan perdagangan untuk kota dan seluruh negeri. Tempat ini merupakan pusat bagi banyak perusahaan asing dan lembaga keuangan serta salah satu area hunian utama bagi orang asing di Shanghai. Di masa lalu, Bund adalah gambaran kemakmuran metropolitan. Namun, sejak awal tahun ini, tidak hanya orang asing yang meninggalkan Shanghai selama pandemi tidak kembali, tetapi bahkan mereka yang tetap tinggal, pergi karena berbagai alasan geopolitik. Jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Shanghai juga berkurang. Tanpa pelanggan dengan level belanja tinggi ini, toko-toko fisik telah kehilangan sumber pendapatan yang penting. Ditambah dengan penurunan tingkat konsumsi penduduk China dan dampak dari e-commerce, tidak mengherankan jika toko-toko fisik mengalami kesulitan. Tren ini tidak hanya terjadi di Shanghai. Toko-toko tutup di seluruh negeri. Mari kita lihat kota tingkat pertama yang penting lainnya, Guangzhou. Melewati kota tua Guangzhou di Jalan Nanhuaxi, tempat ini adalah tempat yang benar-benar sunyi. Semua toko di sepanjang jalan telah tutup. Beberapa bahkan telah dilelang. Jika Anda mengatakan itu karena dampak dari e-commerce, saya pikir itu agak mengada-ada untuk di Guangzhou. Karena di sini tidak perlu berbelanja online, jauh lebih hemat jika membeli barang secara langsung. Pasti karena biaya sewa yang mahal selama tahun-tahun pandemi yang membuat toko fisik tidak mungkin bertahan. Namun, meskipun dapat dimengerti jika ada beberapa toko yang tutup, namun sangat tidak masuk akal jika seluruh toko tutup. Toko fisik memang sedang berjuang untuk hidup, tetapi di beberapa tempat, toko-toko ini justru berkembang pesat. Saat ini, banyak restoran yang tutup. Namun, rantai makanan cepat saji seperti KFC dan McDonald tampaknya tidak terpengaruh, dengan pelanggan yang datang dan pergi seperti biasa.
Lihatlah KFC di lantai 11 ini, masih melakukan bisnis yang hebat, masih menarik begitu banyak pelanggan yang bersedia menaiki semua anak tangga untuk makan. Dan di sebelah sini, McDonald bahkan lebih dari itu, terletak di lantai 14. Jadi, bukan berarti karena memiliki tangga berarti Anda tidak bisa melakukan bisnis dengan baik. Guangzhou adalah pusat industri manufaktur dan pengolahan China, dan industri pakaiannya juga relatif berkembang. Pasar grosir 13 Hong di Guangzhou berfungsi sebagai pusat distribusi berbagai jenis pakaian. Namun, sekarang sedang mengalami penurunan. Ini adalah distrik Garmen Guangzhou, 13 Hong. Dua koridor tersibuk di lantai 8 kini sepi. Banyak produsen lama terletak di lantai 8 dan 10. Datang ke sini sekarang, wow, benar-benar memilukan. Kalian tahu, pabrik-pabrik kreator aslinya dulunya ada di sepanjang koridor di lantai 8 ini. Mereka berkumpul di sini, dan ini seharusnya menjadi tempat yang paling mahal harga sewanya di lantai 8, mungkin lebih dari 200.000 yen per bulan. Sekarang, semuanya berubah menjadi gudang seperti ini. Apa yang terjadi dengan semua kreator orisinil di Guangzhou? Katakan padaku, bagaimana saya bisa menjual semua stok di gudang ini? Saya melihat barang-barang ini setiap hari dan itu benar-benar membuat kepala saya pusing. Lihatlah bagian ini, semua ini. Ya ampun, jika semua toko fisik tutup, lebih banyak orang akan menganggur dan ketika orang tidak punya uang, keadaan akan mulai kacau. Saat ini, saya sedang berada di dalam supermarket di distrik Tianhe, Guangzhou. Supermarket ini cukup terkenal di Guangzhou dan memiliki banyak cabang. Saya tidak akan menyebutkan nama supermarketnya di sini. Secara teori, supermarket ini berada di lokasi yang bagus dan ada banyak bisnis di dekatnya, menawarkan solusi satu atap untuk makan, minum, dan hiburan. Namun, kenyataan memang kejam. Saat ini, banyak supermarket di Guangzhou yang berada dalam situasi yang sama dengan supermarket ini, dengan lebih banyak staf daripada pelanggan. Bagaimana bisa sampai seperti ini? Dengan munculnya internet dan e-commerce, banyak toko fisik yang menghadapi penutupan dan tren ini tampaknya semakin meningkat. Penutupan toko fisik tidak hanya menyebabkan peningkatan pengangguran, tetapi juga memiliki dampak tertentu pada perekonomian secara keseluruhan. Sebagai contoh, perusahaan logistik dan pemasok akan menghadapi kesulitan untuk bertahan hidup karena semakin banyak toko fisik yang tutup. Dengan konsumen mengurangi pengeluaran mereka, orang-orang tidak hanya membeli lebih sedikit pakaian, tetapi juga lebih jarang mengunjungi supermarket. Akan tetapi, orang masih perlu makan. Jadi, mengapa pasar grosir buah dan sayuran serta pasar perdagangan hasil pertanian juga berada dalam kondisi yang mengerikan? Berikut ini adalah pasar grosir buah dan sayuran Jiangnan di Guangzhou, yang merupakan pusat distribusi terbesar untuk produk pertanian di China Selatan. Pasar ini juga mengekspor ke Taiwan, Jepang, dan Asia Tenggara. Sekarang pukul 8.30 pagi dan biaya tahunan untuk setiap kios di sini mencapai lebih dari 1 juta yuan. Dengan kondisi pasar seperti ini, kebangkrutan akan segera terjadi. Itu akan segera terjadi. Yang lebih mengejutkan lagi, bisnis toko pangkas rambut juga suram. Mungkinkah orang-orang bahkan mengurangi potong rambut? Seorang pria muda yang menjalankan sebuah toko pangkas rambut di Shenzhen menyebutkan bahwa sejak awal Oktober, jumlah pelanggan menurun drastis dan dia merugi dari hari ke hari. Teman-teman, ini sulit. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan bisnisnya di bulan Oktober. Selama lebih dari seminggu sekarang, hampir 10 hari pendapatan harian toko hanya beberapa ratus yuan, tidak pernah melebihi 1.000 yuan, pada dasarnya berkisar antara 4 hingga 500 yuan. Benar-benar sulit. Sekarang, sudah jam 1 siang dan kami belum melakukan penjualan satupun dari pagi hingga sekarang. Kami menghasilkan lebih dari 300 yuan kemarin sore dan saya tidak tahu berapa banyak yang bisa kami hasilkan sore ini. Sejauh ini, masih nol. Mari saya tunjukkan di luar. Hampir tidak ada pejalan kaki di jalan, hanya ada pengantar barang yang mengendarai motor. Kami menyiapkan kursi setiap hari menunggu pelanggan datang, tapi tidak ada yang datang. Ini benar-benar menyakitkan. Bisnis ini telah menurun setiap hari sejak Oktober. Dengan biaya sewa bulanan sebesar 9.000 yuan ditambah biaya listrik, air, dan gaji karyawan, biaya bulanan setidaknya 30.000 yuan, yang berarti kami membutuhkan pendapatan harian lebih dari 1.000 yuan hanya untuk menutupi biaya dasar. Sekarang, saya merugi setiap hari. Saya telah duduk di sini sepanjang hari dan tidak ada satupun pelanggan. Seorang pemilik bisnis di Beijing yang menjual rokok dan alkohol juga merasa bahwa bisnisnya tidak sebaik sebelumnya. Musim dingin bahkan belum tiba dan kami yang memiliki toko fisik sudah menggigil karena pendapatan kami yang anjlok. Saya telah menonton video dari banyak rekan-rekan saya dan mereka semua mengatakan bahwa pendapatan mereka di bulan Oktober telah menurun drastis. Bahkan ada yang mengatakan bahwa mereka merugi hanya untuk membayar sewa. Pria yang telah berkecimpung dalam bisnis selama puluhan tahun ini,
menyatakan bahwa dia tidak pernah menemukan bisnis sesulit tahun ini dan dia tidak memiliki kepercayaan diri di masa depan. Apakah Anda menyadari bahwa bisnis semakin memburuk akhir-akhir ini? Pendapatan menurun dari hari ke hari, dan semakin sedikit orang yang keluar rumah. Sejak Oktober, setelah festival pertengahan musim gugur, bisnis menurun setiap hari. Bahkan selama festival berlangsung, pendapatan turun hingga 50% dan kami pikir itu buruk, tetapi sekarang lebih buruk lagi. Pendapatan kami saat ini turun hingga 80%. Saya begadang sampai jam 3 pagi, dan pendapatan hanya 547 yuan, 74 dolar USD. Bagaimana kami bisa terus melakukan bisnis seperti ini? Biaya sewa saja sudah 200 yuan per hari. Dulu, meskipun bisnis terkadang buruk, kami yakin akan membaik setelah beberapa hari. Tapi sekarang, saya telah kehilangan kepercayaan diri, dan bisnis tidak membaik. Seperti yang dikatakan beberapa netizen, ini hanya menjadi lebih buruk, tidak pernah lebih baik. Saya tidak pernah membayangkan bisnis akan sesulit ini tahun ini. Saya telah berbisnis sejak usia 15 tahun, dan saya telah melakukan semua jenis bisnis, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, tetapi saya tidak pernah mengalami kesulitan seperti ini sebelumnya. Baru saja, 2 orang ibu-ibu datang ke toko ingin membeli Coca-Cola. Mereka mengeluarkannya dari lemari es tapi kemudian mengembalikannya lagi. Saat ini, orang bahkan enggan menghabiskan 3 yuan untuk sebotol Coca-Cola. Hal ini menunjukkan bahwa semua orang kehabisan uang. Selain itu, apakah Anda memperhatikan bahwa semakin sedikit orang di jalanan? Lihatlah, pada siang hari, jalanan sepi dan bahkan lebih buruk lagi pada malam hari. Jika ini terus berlanjut, kami hanya bisa menutup bisnis ini. Hari ini tanggal 26 Oktober dan pendapatannya sangat memilukan, melampaui batas psikologis saya. Sekarang sudah jam 7 malam, dan pendapatan hari ini hanya 50 yuan. Bisnis ini membuat saya gila. Saya menderita insomnia parah dan tidak nafsu makan. Saya sangat tertekan. Dalam situasi ini, apakah saya melanjutkan atau tidak? Rasanya salah. Sewa tinggal 5 bulan lagi, dan saya bertanya-tanya apakah saya harus memperpanjangnya. Saat ini, saya merasa bagai semut di atas panci panas, tidak tahu kemana harus berpaling, merasa benar-benar tidak berdaya. Pemilik sebuah supermarket juga berbagi dalam sebuah video, bahwa bulan Oktober adalah bulan terburuk bagi bisnisnya. Apakah gelombang penutupan toko akan datang? Saya baru saja melihat video seorang pemilik toko pakaian yang pendapatannya selama sebulan penuh di bulan Oktober adalah 1.459 yuan. Itu untuk 1 bulan penuh, bukan sehari. Bayangkan. Bahkan jika semua itu adalah keuntungan, itu hanya 1.459 yuan. Anda bisa mendapatkan beberapa ribu yuan dengan bekerja di tempat yang lain. Belum lagi harga pokok, sewa, dan utilitas, bukan? Dapatkah Anda melihat apakah bisnis ini masih layak? Apakah layak untuk dilanjutkan? Saat ini tidak hanya toko pakaian, tetapi supermarket dan restoran juga mengalami situasi seperti ini. Beberapa pemilik restoran mengatakan bahwa mereka menunggu sepanjang hari dan terkadang tidak menghasilkan apa-apa. Terkadang mereka hanya menghasilkan beberapa puluh atau ratusan yuan sehari. Benar-benar seperti ini. Saya tidak tahu bagaimana bisnis Anda di bulan Oktober. Tetapi bisnis saya sangat buruk. Dan saya tidak tahu berapa lama lagi saya bisa bertahan. Saat ini, akibat penurunan pasar real estate di China, industri yang terkait dengannya juga berada dalam kondisi depresi. Ini adalah mal toko lampu besar dengan 4 lantai dan yang mengejutkan, tidak ada satupun pelanggan yang terlihat. Hari ini, saya keluar untuk berjalan-jalan dan menemukan bahwa di mal toko lampu di seluruh lantai 2 ini, hampir tidak ada toko yang buka, semuanya sudah tutup. Adakah yang bisa memberitahu saya apakah bisnis ini baik atau buruk bagi mereka yang berbisnis tahun ini? Di sini, di depan lift, toko masih buka, tetapi tidak ada pelanggan. Mereka sedang mengobrol barangnya dan toko ini menjual lampu kristal. Lihatlah di sana, mereka sudah tutup untuk selamanya. Apa yang terjadi? Mari kita naik ke lantai 3 dan lihatlah, tidak ada seorang pun di sana. Sekarang pukul 2.38 siang. Sebelumnya, saya melihat komentar yang mengatakan bahwa bisnis tahun ini bahkan lebih buruk daripada sebelum pandemi. Perasaan penduduk negara ini adalah cerminan paling realistis dari kondisi ekonomi China yang sebenarnya. Bahkan data ekonomi yang dirilis oleh sumber resmi pun tidak optimis. Pada tanggal 27 Oktober Biro Statistik Nasional China merilis data ekonomi yang menunjukkan bahwa total keuntungan perusahaan industri di atas ukuran yang ditentukan, secara nasional turun 9% dari tahun ke tahun dalam 9 bulan pertama tahun ini. Perusahaan industri di atas ukuran yang ditentukan, mengacu pada Badan Hukum Industri dengan pendapatan bisnis utama tahunan sebesar 20 juta yuan, 2,7 juta dolar Amerika Serikat, atau lebih. Tentu saja, ini tidak termasuk usaha kecil yang menjalankan toko.
Data ini menunjukkan bahwa baik perusahaan besar maupun toko fisik kecil mengalami penurunan bisnis. Yang lebih menyedihkan lagi, penurunan ini mungkin hanya permulaan. Semakin banyak orang yang menyadari hal ini, mereka mungkin akan menjadi lebih enggan untuk berbelanja dan lebih cenderung untuk menabung sebagai persiapan untuk masa-masa sulit di masa depan. Tanpa konsumsi, tidak ada harapan untuk revitalisasi ekonomi, menciptakan lingkaran setan yang pada akhirnya dapat membawa ekonomi ke dalam jurang yang lebih dalam. Dalam beberapa tahun terakhir, kami tidak menghasilkan uang dan mengatakan bahwa itu akibat pandemi, dan berpikir bahwa keadaan akan membaik setelah pembatasan dicabut. Tapi tahun ini, 2023, hanya tersisa 2 bulan lagi dan tampaknya lebih sulit daripada tahun lalu. Bagi mereka yang bekerja, sulit untuk mencari pekerjaan. Bagi mereka yang menjalankan toko, rasanya seperti ditinggalkan tidak berdaya. Bagi mereka yang bekerja di bidang catering, pada dasarnya mereka mengalami kerugian total, dan bagi mereka yang berhutang, hutangnya terus bertambah. Mengingat kembali perjalanan ini, saya benar-benar lelah. Lelah tubuh, pikiran, dan jiwa. Tidak ada yang mengerti, tidak ada yang bisa diajak bicara. Hanya hari esok yang tidak pasti dan masa depan yang tak dapat diprediksi.